Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nidia selaku pembimbing pembelajaran Bahasa Indonesia serta rekan-rekanku kelas 10 MIPA 7, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya absen 1 Adrian Dias selaku moderator. Absen 9 Dimas Mahendra Putra Sahara sebagai afirmasi 1. Muhammad Rohbani Mukhlis absen 21 afirmasi 2. Takia Amara Nur Wijaya sebagai oposisi 1. Muhammad Lutfi Zainur Rizal sebagai oposisi 2. Baiklah, mari kita mulai debat kali ini dengan mosi daring membuat tugas semakin banyak. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib debat kali ini. 1. Setiap tim beranggotakan 2 orang. 2. Peserta diberikan waktu yang telah ditentukan untuk berpendapat. 3. Peserta dilarang memotong pembicaraan orang lain. 4. Peserta dilarang berkata kasar atau menyinggung tentang SARA. Jika sudah paham, mari kita mulai debat kali ini. Di era pandemi ini, semua pekerja bekerja dari rumah, begitu pula dengan anak-anak yang masih berstatus sekolah belajar dari rumah. Pembelajaran dari rumah bisa disebut sebagai daring. Akan tetapi, ada pro dan kontra dalam pembelajaran daring tersebut. Silakan untuk tim afirmasi memberikan pendapat. Kepada pembicara tim afirmasi disilakan. Saya setuju dengan mosi daring dapat membuat tugas lebih banyak. Karena kenyataannya pada saat pembelajaran daring, guru lebih sering memberikan tugas dengan materi melalui daring yang sulit untuk dipahami. Sedangkan masih ada beberapa siswa yang belum menguasai materi sehingga kebingungan dalam mengerjakan tugas. Hal ini membuat siswa stres dan bisa saja melalaikan tugasnya, sehingga tugasnya semakin banyak. Saya akan sedikit menyanggah argumen pendukung. Pemberian tugas yang banyak ditujukan agar siswa menjadi lebih menguasai materi yang sudah diberikan oleh guru. Karena dengan memberikan tugas-tugas tersebut, siswa tersebut akan menjadi belajar. Nah, dengan belajar ini, siswa akan lebih banyak berlatih soal-soal yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya. Selain itu, seperti yang sedang kita ketahui, semasa daring sekarang ini, pasti banyak siswa yang menggunakan waktunya lebih banyak untuk bermain. Nah, dengan pemberian tugas ini diharapkan siswa akan mampu membagi waktunya secara lebih efektif antara bermain dan belajar. Apabila tugas makin menjadi menumpuk, hal tersebut bukan hanya karena faktor guru yang memberikan tugas terlalu banyak, tetapi juga bisa disebabkan oleh siswa itu sendiri. Dari pendapat kedua kubu, memang pembelajaran secara daring membuat tugas semakin banyak. Serta pembelajaran secara daring membuat sebagian siswa sulit untuk memahami materi tersebut sehingga membuat kebingungan saat mengerjakan tugas. Di sisi lain, ada juga manfaatnya, yakni pemberian tugas secara banyak dapat membuat siswa belajar dan berlatih soal-soal untuk menambah wawasan, serta tugas yang semakin menumpuk bukan hanya faktor dari guru saja, tetapi juga dari siswa itu sendiri. Untuk lebih jelasnya lagi, kepada tim afirmasi terlebih dahulu disilakan. Sedikit menambahkan pendapat mengenai bukti survei Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI bidang pendidikan, Retno Istiarti mengatakan ada 246 pengaduan baik dari siswa maupun dari orang tua. Sebanyak 77,8% mengeluh tugas menumpuk karena seluruh guru memberikan tugas dengan waktu yang sempit. Belum selesai tugas pertama, sudah datang tugas selanjutnya dari guru yang lain. Sedangkan 37,1% responden mengeluhkan waktu pengerjaan tugas sempit, sehingga membuat siswa kurang istirahat dan kelelahan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran daring membuat tugas semakin banyak. Tugas menjadi semakin menumpuk bukan hanya karena faktor dari gurunya, melainkan dari kebiasaan siswanya. Karena biasanya kebiasaan yang dilakukan oleh siswa yaitu menggunakan sistem kebut semalam. Kebiasaan inilah yang memicu siswa untuk tenang-tenang saja meskipun tugas menumpuk, padahal tugas tersebut belum tentu waktu semalam dapat diselesaikan. Faktor kedua yakni karena sifat malas pada diri siswa yang dapat dipicu oleh gadget ataupun masalah pribadi. Agar tugas tidak menumpuk, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yakni dengan membuat daftar tugas, memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengerjakan, fokus pada tugas yang dikerjakan, belajar memanfaatkan waktu dengan baik agar tidak menunda-nunda pekerjaan, sehingga tidak akan terdapat tugas yang menumpuk lagi. Itu pendapat dari saya. Sekian. Baiklah, dikarenakan seluruh anggota telah menyampaikan argumennya, maka perkenankan saya untuk memberikan sebuah pesan kepada teman-teman. Pembelajaran secara daring memang membuat sebagian siswa sulit untuk memahami dan menguasai materi yang diberikan, serta pemberian tugas secara banyak dapat membuat siswa semakin stres. Tetapi di balik itu semua, pemberian tugas yang banyak dapat membuat siswa lebih giat lagi dalam belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal untuk menambah wawasan. Sekian debat kali ini saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Atas kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.